kita tuh harus bisa ngambil gambarnya tuh dengan komposisi dan feel-nya mau gimana kayak gitu. Kenapa kita ngambil ini? Terus kenapa sih positioning kayak gitunya gimana sih? Kenapa? Jadi biar waktu kita nonton tuh misalnya film scene itu tuh kerasa banget ke. Selamat sore teman-teman K2FM. Ketemu lagi dengan saya Rizky. Hari ini di channel K2FM Lensa Edukasi. Sekarang saya udah sama bintang tamu yang luar biasa, teman saya, kerabat saya, namanya Bang Yaga. Halo, apa kabar Bang Yaga? Halo, apa kabar Bang Rizky? Gimana? Baik? Baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, jadi sehari-harinya sekarang tuh ngapain sih? Udah lama kita nggak ketemu. Sehari-hari nih sekarang masih ngebantuin orang tua jualan sama kali-kali motret lah. Motret. Hunting iseng keliling Bandung, ke kota, ke Braga, ke Lembang atau kemana, nyari-nyari momen yang pas lah kayak gitu lah. Oh, berarti sekarang lagi bergelut di bidang itu ya? Sinematografi, fotografi. Sedang mengasah skill. Oh, sedang mengasah. Biar lebih bagus lagi gitu. Pernah bikin apa aja tuh? Kalau sejauh ini sih saya baru biasa foto-foto buat konsumsi pribadi ke Instagram kayak gitu. Dan kalau kemarin setahun sama 2 tahun kemarin, kebetulan ada proyekan film juga. Proyekan film pendek. Oh, tapi bukan jadi sinematografernya, jadi pengatur cahayanya. Oh, jadi lighting gitu. Iya, jadi lightingnya kayak gitu. Profit apa non profit apa gimana? Profit. Oh, profit Keduanya kebetulan. Ya, yang pertama tuh agak ini juga. Agak lucu maksudnya. Diajakin sama teman tuh. Ayo mau kerja nggak sini? Jadi asisten dulu aja lah. Kan saya tahu lah kamu suka ini suka film lah. Berarti ini kan bikin short film kayaknya kamu bakal excited deh kata teman tuh. Oke lah. Walaupun masih tegang, masih benar-benar blank ilmu tentang pencahayaannya. Nah, di situ sehari belajar teknis si alat kayak gitu. Kemudian hari besoknya belajar nyobain Reki tuh. Yeah. Oh, gini cahayanya gini, harus dari sini. Kemudian meeting. Barulah setelah udah dari pertemuan pertama ke 2 minggu, 3 minggu, baru kita mulai syuting. Dan di sana tuh benar-benar sambil belajar, sambil kerja juga kayak gitu. Sebelum join sama proyekan temennya Bang Yaga ini, sebelumnya nggak pernah megang sama sekali gitu? Nggak pernah, benar-benar nggak pernah pegang. Cuman tahu beberapa teori doang nih. Oh, suka nontonin aja gitu ya? Iya, sering. Karena emang hobinya gitu kan. Oh, hobi nonton film. Nonton gitu film, gimana sih, kenapa di film itu gambarnya tuh kenapa bisa sebagus ini? Nah, kayak gitu. Ada rasa penasaran. Gitu. Bisa nggak sih saya bikin recreate gitulah. Dibuat ulang sama saya dengan taste-nya saya gitu. Di sana itu, di posisi Bang Yaga itu, di proyekan itu, di-upload untuk komersil atau untuk lomba sebenarnya? Untuk lomba film pendek se-Indonesia. Se-Indonesia? Iya. Yang diselenggarakan oleh? Itu tuh, jadi gini, kita rencananya tuh bikin film pendek ini buat dikelombain nanti. Kayak gitu. Dan tapi, ini sialnya gitu. Indonesia kena badai pandemi COVID itu. Jadi kan maksudnya tuh udah prepare, udah syuting, udah beres, tinggal proses editing. Karena ada pandemi itu, PSBB waktu itu. Jadi susah ya. Jadi maksudnya tuh nggak ada lomba-lomba kayak gitu. Oh iya. Lagi pada di hold semua kan itu. Ya, jadi filmnya kesimpan aja di gudang gitu. Tanpa bisa di up gitu. Ya, di showing gitu. Di showing ke orang gitu. Karena situasinya tidak memungkinkan juga gitu kan. Jadi selama pandemi ini ngapain tuh? Mostly ya, kebanyakan tuh emang ngebantuin orang tua jualan sih sama hunting-hunting foto. Tetap itu ya. Buat ngilangin penat tuh, hunting-hunting foto tuh. Ya, benar. Seminggu sekali atau enggak sebulan 2 kali lah paling. Biar nggak hilang ya. Biar nggak hilang sense ininya tuh. Kayak kan kalau misalnya udah lama nggak megang kamera, nggak megang ini kan, jadi suka lupa gimana gitu. Kayak gitulah. Nih first impressionnya
K2FM itu gimana sih? Menurut saya kedepannya pasti harus ditonton banyak orang gitu. Jadi kita mendapatkan mengasih konten kepada pemirsa gitu ya di Indonesia, mengedukasi mereka lewat lensa edukasi ini nih. Ya, jadi teman-teman K2FM, Bang Elga ini teman saya kuliah dulu, satu angkatan sama saya, sekelas juga. Dulu itu kalau bikin tugas juga sering ya adalah sekelompok gitu. Yang paling lucu ini waktu dulu itu ada tugas tentang apa ya? Yang Looking for Alaska itu. Oh, ya itu tuh ya, yang paling kan? Yang bikin skrip film tuh. Itu novelnya itu namanya Looking for Alaska. Kita bertiga, ada teman saya satu lagi, Fajri, sama Elga, terus saya juga. Nah, itu tuh bertiga. Tadinya kan dikelompok-kelompokin gitu tuh. Dikelompokin berapa orang itu sama dosennya itu misalkan 7 orang, novelnya ini udah dipilihin sama mereka. Nah, kita itu nekat. Jadi nekatnya itu kita ambil salah satu novel yang belum pernah tidak ada sama sekali skripnya gitu. Tidak ada naskahnya. Nah, dari situ dosennya tuh bilang, kalian yakin bertiga satu buku novel ini kalian mau bikin skripnya tanpa lihat di Google? Karena ya kita ambil aja gitu. Iya. Ternyata itu kita kerjain selama 2 hari. Kita bagi-bagi, misalkan saya halaman sekian sampai sekian, Bang Elga sekian sampai sekian, dan teman saya juga yang satu lagi kayak gitu. Akhirnya jadi gitu, barangnya jadi, dan ternyata kita dapat. Malahan kan waktu itu kan Hamin 1. Hamin 8 jam malah. Ya, kita benar-benar ngerapihin semua. Sampai jam 5 tidur cuman 2 jam. Iya. Masuk kampus. Kita pagi-paginya itu langsung beres ya. Subuh-subuhnya itu di print ya. Di print kan kita ke sana. Ya, langsung kita paginya itu langsung masuk kuliah, dan hasilnya itu jadi ya. Ngirim UAS. Dan gurunya sampai bilang, ini kalian nggak nyontek Google katanya. Coba silakan aja Bu. Silakan Bu, kita bilang kayak gitu. Silakan Bu, silakan dicek aja di Google kalau ada ini naskahnya, skripnya gitu. Ya berarti kita nyontek gitu. Karena itu kan lumayan tebel ya kita bikinnya. Iya, lumayan itu bukunya 400 halaman ya. Kalau nggak salah 350-an sih kalau nggak salah ya. Saya lupa. Ya, dan yang yang lucunya lagi, novel itu sekarang itu udah jadi film. Jadi series ya. Jadi series. Itu tuh jadi setelah 1-2 tahun kemudian ada seriesnya. Wah, itu seneng banget tuh. Saya bayangnya gini, kenapa kita nggak kasihin aja naskah kita gitu. Kejauhan itu. Kita udah bikin naskahnya gitu kan. Sih. Nah, kembali lagi ke K2FM. Iya. Ya. Jadi menurut Bang Elga nih, ada ini nggak? Ada saran untuk kita dalam dunia YouTube ini kan ya? Iya. Soalnya kan kalau di YouTube ini kan orang-orang lebih seneng nonton entertain ya. Iya. Iya nggak sih? Jelas, pasti sih. Yang entertain gitu, yang edukasi ini pasarnya masih gimana ya? Masih kecil sih. Masih ngeraba-raba gitu, masih tidak seluas yang menghibur-hibur entertain atau gaming dan lain-lain gitu kan. Nah, ada saran nggak? Konten edukasi itu jangan, walaupun belum selebar entertainment yang itu tuh. Yang gitu. Lama-kelamaan jangan sampai hilang gitu konten edukasi itu. Yeah. Pasti walaupun view-nya nggak sebanyak konten entertainment gitu, tapi saya yakin walaupun mungkin view cuman 100.000 atau 200.000, tapi itu benar-benar 200.000 orang yang teredukasi oleh kita, mendapatkan ilmu dari kita kayak gitu. Yang organik gitu ya. Yang organik benar-benar itu tuh 200.000 orang benar-benar dapat pembelajaran dari konten yang kita berikan kayak gitu. Gitu ya. Kita harus tetap melakukan ini gitu ya. Harus tetap sih kalau bagaimanapun caranya ya. Bagaimanapun cara. Tapi mungkin kita bisa nyelebin lah sedikit-sedikit. Behind the gitu ya. Kita lagi gimana lah ya. Pokoknya bikin orang-orang tuh mau nonton terus kita. Gitu. Bikin bloopers juga tuh. Menurut saya tuh kan jarang kan. Jadi misalnya kita lagi syuting ini tuh, kita nggak serius tiba-tiba buyar ketawa kan, jadi ini kan behind the scene atau dan lain-lain. Iya kayak gitu sih. Mungkin itu mungkin bisa jadi sebuah ide juga sih ke depannya. Tapi Bang Elga ini setuju nggak kalau konten kita ini edukasinya seperti ini gitu, podcast dan
ada. Kan udah pernah lihat kan video-video kita K2FM gitu, kita naro apa footage yang dari narasumber itu benar-benar footage dari mereka gitu, memang hasil karya mereka gitu. Ya itu buat rekognisi sih buat mereka bahwa ini orang ini tuh nih karyanya nih bisa dicek nih. Boleh misalnya yang musik didengerin, kalau yang film pendek nih linknya nanti boleh ditonton nih karya-karya mereka atau apapun itu bintang tamunya gitu. Berarti setuju ya, bagus ya konten seperti ini. Menurut saya sangat bagus karena emang konten edukasi itu butuh banget. Saya pun gitu kadang emang butuh hiburan tuh. Tapi kan maksudnya kalau hiburan terus tanpa dibarengi dengan edukasi kan, waduh. Iya sih, emang sih. Terlalu enak nanti otak kita. Terlalu enak gitu, terlalu ya udah kita nggak belajar apa-apa gitu. Nggak belajar apa-apa. Sama itu juga maksudnya tuh hiburan aja, tapi nggak ada edukasinya. Maksudnya nanti kan kelak kita tua tuh ya harus ngasih edukasi ke anak atau ke orang-orang, ke siapapun itu, keluarga mau ke sahabat, ke siapapun, kayak gitu sih. Kan masih ada banyak orang teman-teman kita yang nggak ngerti tuh apa sih sinematografi itu apa? Bisa dijelasin nggak sedikit, kasih tahu gitu ke teman-teman? Jadi kayak kita mengambil gambar gitu ya, bisa di sebuah skenario, misalnya kayak saya lagi gimana, kayak lagi diem aja, kayak lagi ngerokok, ngopi. Kita tuh harus bisa ngambil gambarnya tuh dengan komposisi dan feel-nya mau gimana kayak gitu. Kenapa kita ngambil ini? Terus kenapa sih positioning kayak gitunya gimana sih? Kenapa? Jadi biar waktu kita nonton tuh misalnya film scene itu tuh kerasa banget ke para penontonnya tuh. Wah, emang melankolis banget. Saya suka nonton film apa series gitu, TV series. Kalau ketika lihat ada satu adegan yang bikin saya mood saya itu jadi jadi senang atau jadi gitu sedih. Nah, kayak gitu tuh. Kita tuh harus bisa benar-benar bikin orang ngerasain apa yang lagi kita peranin ya gitu di scene itu. Jadi menggiring si penonton supaya merasakan apa yang kita rasakan di ini tuh di adegan itu. Nah, kayak gitu. Iya. Terus untuk yang baru awal-awal kan udah seneng tuh lihat-lihat film, udah wah, kayaknya kalau saya jadi orang yang bikin kayak gitu kan, gimana ya caranya gitu kan? Kalau menurut saya step awalnya gitu, ngapain aja? Reka ulang adegan sih, tapi dengan taste-nya kamu, dengan dengan jati diri kamu tuh. Tapi masalahnya gini, satu, dia nggak punya device. Anggap dia nggak punya kamera, gitu. Tapi dia mungkin nih kalau menurut saya belajar gitu. Kalau benar-benar pengen belajar, mungkin opsi satu mungkin ada mereka kalau ada uang gitu ya, tapi bisa nyewa kamera tuh ke rental kamera. Sehari kan mungkin cukup untuk belajar seharian, mungkin dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore tuh. Cukup lah. Nah, kalau udah nggak punya uang, nggak bisa nyewa kamera, cuma punya HP nih, gimana caranya? Sebenarnya bisa pakai HP. Oh, bisa pakai HP? Bisa. Yang penting kita dapat waktu nge-shooting skenario itu dapat feel yang kita mau sampaikan ke para penonton, kayak gitu sih. Oh, tetap harus sih kan maksudnya anak-anak sekarang gitu, rata-rata juga orang-orang sekarang tuh HP itu jadi kebutuhan primer, jadi pasti mereka pada punya. Dari sana pun udah bisa sekarang bisa mulai dari sana. Gini HP udah canggih lah ya. Yang murah-murah udah banyak ya. Jadi penting, tidak jadi alasan untuk tidak berkarya gitu. Itu. Karena semua sekarang udah bisa digunakan ya. Iya. Misalkan udah ada device-nya, misalkan bisa nih pakai HP. Terus langkah selanjutnya ngapain? Mungkin di-up ke sosial media ya. Biar circle-nya tuh teman-teman mereka dulu nih. Oh ini nih saya abis syuting ini, karya saya kayak gini. Boleh dilihat nih. Kalau suka boleh di like di inilah. Kalau ada kritik boleh di komen sekalian gitu. Biar saya yang kurangnya dari ini apa tuh kayak gitu. Biar di notice dulu ya. Biar di notice dulu sama orang-orang terdekat dulu aja. Nanti kan makin berjalannya waktu kan pasti dari kesalahan, dari yang kurangnya di sini. Nanti selanjutnya nggak akan.
promoin apa? Ngepromoin hasil kita sendiri dulu di sosial media kita kan, biar orang-orang terdekat tahu dulu gitu. Atau bisa coba temen misalkan mau bikin proyek apa, kita coba itu ambil tuh gitu ya, itu buat rekognisi ke teman-teman terdekat tuh bahwa nih saya mampu untuk buat kayak gini, kali aja kamu mau dibuatin sama saya kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak usah bayar dulu lah. Yang penting saya punya karya nih karya saya, ngebantuin temen saya. Bisa di-up. Mungkin nanti kan kalau karya kita untuk para orang-orang besar, oh ini kepake nih kayak gini nih, oh ini asik juga nih, sama kayak maunya kita. Intinya harus tetap komersil. Ya. Intinya harus tetap terus berkarya gitu, jangan stop. Berkarya, gitu. Berlatih, jangan sampai ini. Bang Ella pernah nggak merasakan titik terendah gitu? Titik terendahnya gimana ya? Maksudnya pernah ya udahlah, gue tinggalin aja gitu. Maksudnya saya tinggalin aja lah dunia ini gitu, karena ya banyak gitu kan. Maksudnya nyerah gitu. Sampai saat ini belum sih. Oh belum, masih. Karena emang seneng banget tuh sama sinematografi, fotografi itu. Jadi semenyerah-menyerahnya juga cuman paling adalah 1, 2, 3 bulan tuh, maksudnya lagi malas kemana-mana gitu. Lagi emang capek aja. Emang lagi pingin santai di rumah. Tapi udah ke-refresh lagi otaknya tuh. Nah, siap lagi keluar. Siap lagi untuk bikin konten-konten lain kayak ya. gitu sih. Itu emang adalah kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah. Maksimal biasanya udah ini lagi. Udah siap. Udah mulai siap bikin lagi karya kayak gitu. Oke. Pertanyaan terakhir ya, Bang Elga. 1 kata sinematografi itu untuk Bang Elga apa? Mungkin kedepannya adalah hidup saya sih. Hidup saya. Jadi saya mau, walaupun mungkin ya pekerjaan nanti bukan jadi sinematografi, jadi apapun, tapi hidup saya akan terasa sangat hidup gitu. Kalau saya masih menggeluti dan menjalani sinematografi dan fotografi lah. Karena mungkin lagi penat, lagi apa kan tenang tuh setelah foto-foto, dapat gambar yang bagus, bikin saya bahagia. Bikin bahagia. Karena saya bahagianya kayak gitu sih, kadang dapat momen yang pas tuh. Udah di foto, wah seneng tuh. Oke. Nggak usah yang ribet-ribet lah. Oke, teman-teman K2FM. Jadi kata Bang Elga tadi, itu sinematografi itu adalah kebahagiaan buat dia. Bukan hanya finansial juga. Bukan hanya finansial juga. Jadi secara keseluruhan gitu. Jadi passionnya lah, udah bener-bener passionnya banget gitu. Bang Elga, terima kasih udah datang ke K2FM. Terima kasih. Selamat bergabung juga di K2FM. Nanti kita bakalan ini lagi lah ya. Bikin karya bareng gitu ya. Bikin karya bareng, dan kita bakal ngasilin konten-konten yang sesuai dengan pasarnya lah ya. Iya. Tapi jangan tetap berada di ruang lingkup lensa edukasi gini. Iya. Oke, terima kasih Bang Elga. Terima kasih Bang Rizky. Sampai ketemu lagi ya lain waktu. Oke teman-teman, tadi kita udah ngobrol sama Bang Elga tentang sinematografi. Nah, tetap saksikan terus K2FM. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dan kita nanti bakal ketemu lagi sama edukasi-edukasi yang lainnya. Selamat sore, salam bahagia.